Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tes DNA, setuju, memang harus tes DNA, biar tidak ragu. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Kalau mau tes DNA dua, satu, bisakah ente orang yang ngajak Jari tengah menggali kuburnya Rasulullah? Masya Allah. Nanti cocokkan sama kita orang. Tetapi dalam pernyataan Habib Bahar, yaitu mengenai membongkarnya makam Rasulullah, itu tidak akan mungkin terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya Habib Bahar memberikan tanggapan atau jawaban terhadap narasi yang dibangun oleh beberapa kiai NU atau ulama di NU yang ingin memberantas nasab batil kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pernyataan Habib Bahar tersebut, saya menjadi heran, ya. Saya heran di sini. Oke, coba kita langsung reaction dulu seperti apa videonya, baru nanti kita berikan tanggapan. Nah, yang ini dia. diminta oleh Kiai Haji Imaduddin seperti itu, jangan salah paham. Iya. Jangan seolah-olah memandang Kiai Haji Imaduddin itu menuduh palsu setiap oknum yang ngaku Habib di Indonesia. Bukan begitu, nggak ada pernyataan Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan seperti itu, bahwa ya, yang dinyatakan oleh Kiai Imaduddin adalah oknum, yaitu oknum Habib, dan banyak sekali oknum Habib ya di sini ya. Coba kita lanjut dulu. Habib di Indonesia itu palsu, nggak ada. Ya. Menantang untuk membuktikan secara ilmiah. Maka oleh itu kalian oknum Habib, referensinya jelaskan dalam kitab nasab. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmiah. Jadi memang betul akan diadakannya tes DNA terhadap nasab batil kepada Rasulullah. Dan ini saya tidak tahu bagaimana mekanismenya ya teman-teman. Mau dites ke siapa atau bagaimana sistemnya, saya tidak mau ikut campur, karena mereka yang memiliki wewenang dan memiliki hak untuk melakukan tes DNA ini atau menyelidiki nasab batil ini. Lanjut. Cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab. Saya setuju dengan pernyataan Kiai Haji Imaduddin. Harus bisa dibuktikan, menjawab tantangan Kiai Haji Imaduddin, membuktikan secara ilmiah loh. Ilmiah. Kamran, nggak dukung Kiai Haji Imaduddin lamun tes DNA. Setuju, memang harus tes DNA. Biar tidak ragu. Assalamualaikum. Nah, ini jawabannya. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA dua. Ada dua syarat kalau kita ingin melakukan tes DNA, kata Habib Bahar. Lanjut dulu. Syaratnya. Satu, bisakah ente orang yang ngajak jari tengah menggali kuburnya Rasulullah? Masya Allah. Nanti cocokkan sama kita orang. Atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus. Ya. Jadi kenapa harus mengambil DNA dari Rasulullah gitu? Kenapa harus ke Rasulullah? Ya jauh sekali, 1500 tahun yang lalu. Tetapi orang-orang yang mencatat nasab Rasulullah seperti Robito Alawiyah itu punya data yang valid mengenai orang-orang yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah. Ya tidak perlu ke Rasulullah langsung untuk dites DNA. Selesaikan dulu lah, kita nonton. Apa syarat keduanya? Rahnya atau rambutnya kayak atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anu udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo. Biayanya ada yang bayar. Biayanya ada yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Tes DNA. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari tiga: munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah baik teman-teman, setelah ini baru kita langsung reaction seperti apa pernyataan dari Buya Yahya, tanggapan beliau mengenai mau diadakannya tes DNA untuk menentukan nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita langsung reaction. Penetapan nasab dengan DNA. Kita lihat bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. DNA tidak masuk. Bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab
jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah. Jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini betul kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Betul. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahwa Anda anaknya Anda sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab DNA? Nggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah. Biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-Muslim dengan non-Muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Betul. Jadi dengan pernikahan yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab itu kan ada penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah. Bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Buatan manusia. Mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak usah sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadhf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya, jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Betul. Sementara lihat, di dalam Islam itu ada tentang saksi dalam urusan kejahatan, perzinahan, 4 saksi, banyak hal. Macam-macam, jadi harus hati-hati penentuan. Menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Nggak gampang menafikan nasab. Dalam urusan li'an misalnya, menafikan nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah, Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Ya, mohon maafin, saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan. Pembahasan para ulama nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nasab. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menetapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan. Sehingga besok bisa tergerakan di kampung ini adalah tes DNA. Waduh, orang deg-degan. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Anda mungkin saya tidak percaya, mungkin Anda salah. Mana ada penentuan nasab dengan DNA, mana Anda ada itu semuanya. Penentuan nasab adalah dengan istifadhah. Kalau sudah di kampung itu anaknya dia, maka itu selesai. Jangan jadi tidak diperkenankan sama sekali menentukan nasab dengan DNA sama sekali. Oke. Jadi banyak sekali hal-hal syubhat yang akan muncul ketika melakukan tes DNA ini ya teman-teman. Saya kemarin sempat mendukung gerakan tes DNA, ya saya mendukung. Tetapi setelah mendengarkan apa disampaikan oleh Buya Yahya, ya saya menjadi sadar juga bahwa tes DNA ini tidak akan mutlak menjadi satu pedoman agar manusia itu menjadi salah satu keturunan dari orang tertentu, terlebih ke Nabi Muhammad begitu. Karena pernikahan itu bisa jadi ya antara A dengan B, B dengan C dan terus begitu. Dan di antara pernikahan tersebut dari Rasulullah sampai ke umat zaman akhir ini itu DNA-nya tidak berubah gitu. Seperti itu mungkin ya teman-teman. Jadi saya pribadi setelah mendengarkan nasihat dari Buya Yahya, saya jadi sadar di sini kenapa Habib Bahar menanggapi pernyataan untuk tes DNA ini agar digali langsung kepada makam Rasulullah. Karena memang ini adalah perbuatan yang mungkin bisa mengarah ke syubhat. Dan kalau kita ingin menelusuri nasab tersebut, yaitu bukan dengan cara tes DNA, tetapi kalau nasab, yaitu dari pernikahan ini dengan ini, lahirlah ini, dan begitu seterusnya, dan sudah ada yang mencatatnya seperti Rabithah Alawiyah, insya Allah itu bisa tertuju langsung kepada Rasulullah SAW. Begitu.
Namun tetap kita harus mendukung untuk orang-orang yang telah membangun gerakan untuk memberantas nasab batil ini harus tetap dilaksanakan. Namun tes DNA atau tes ilmiah ini tentunya menurut Buya Yahya ini adalah sesuatu yang akan melahirkan perkara syubhat. Dan ini berbahaya. Kita sebagai umat muslim harus mencari jalan yang baik meskipun itu adalah nahi mungkar. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang memberantas nasab batil kepada Rasulullah itu adalah perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun di sini kita juga harus melakukan dengan bil ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik. Dan tes DNA ini bisa mengarah kepada syubhat yang artinya itu tidak baik. Tidak baik ya teman-teman. Dan tetap kita dukung untuk diadakannya penelusuran atau pemberantasan nasab batil ini yang tertuju kepada Rasul harus tetap dilaksanakan, harus tetap digencarkan. Tetapi untuk tes DNA-nya ini bisa untuk dihilangkan. Karena apa? Tes DNA bisa berubah dari pernikahan satu dengan pernikahan yang lain. Begitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Yaitu dimana menanggapi dengan tes DNA ini, saya juga beristighfar. Karena kemarin saya juga sempat mendukung gerakan tes DNA ini. Karena saya tidak tahu mekanismenya bagaimana. Tetapi ketika mendengar pernyataan dari Habib Bahar, yaitu kalau mau tes DNA, galilah makam Rasulullah langsung. Itu saya bisa menangkap kondisi emosi yang telah dirasakan oleh Habib Bahar. Dan setelah saya mendengarkan ceramah atau pendapat dari Buya Yahya, maka saya semakin sadar bahwa tes DNA ini tidak perlu untuk dilakukan. Ya kalau kalian punya pandangan yang berbeda, silahkan komentar di bawah, berdiskusi di bawah. Saya Heri Pras, apabila di video ini ada yang salah, itu murni dari kesalahan dan kehilafan saya. Tapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.